Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik berat badan turun, susah tidur, pucat, jangan takut. Begini penjelasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah berat badan turun, susah tidur, pucat ya. Jangan takut. Begini penjelasannya. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya. Baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki penuh dengan rasa-rasa ya, rasa-rasa yang tidak nikmat ya. Nah, itu yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Itu semua perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan mudah terlepas atau akan cepat sembuh. Baiklah teman-teman ya, jadi pada season kali ini saya fokus kepada sensasi-sensasi ini ya, yaitu sensasi berat badan turun, kemudian susah tidur, kemudian wajah masih terlihat pucat ya. Ini juga sebagai jawaban dari komentar subscriber setia ya, yang komen dalam akunnya ini ada beberapa ya. Mudah-mudahan sedang atensi sehingga bisa mengikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Nah teman-teman semua, jadi memang ya ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dengan sensasi yang bermacam-macam ya, itu memang kadang ada beberapa hal yang dominan. Nah itu yang harus kita prioritaskan ya, prioritaskan penanganannya agar satu persatu daripada sensasi itu semakin menghilang teman-teman. Nah ini semua, ini memang harus kita kita sadari ya, harus kita temukan penyebabnya, kemudian kita lakukan bagaimana ikhtiar solusinya dengan penuh semangat ya, dengan penuh optimis ya. Nah itu nanti akhirnya kita akan berangsur-angsur semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi itu, yang pertama pokoknya jangan takut ya, jangan takut, jangan cemas ya, jangan khawatir ya. Pasti akan berlalu ya. Jadi badai pasti berlalu. Nah, itu betul ya. Ketika kita memang ikhtiar kita yaitu dengan semangat, dengan gigih ya, dengan tekun, dengan rajin ya, pasti nanti akan sampai kepada tujuan, yaitu adalah tujuan kita untuk sembuh total. Itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan menyerah ya, jangan menyerah karena usaha kita itu pasti akan berhasil ya. Jadi walaupun kadang kita di saat melakukan ikhtiar itu kok kelihatannya perubahannya lambat ya, ya inilah ujian kesabaran ya, ujian kesabaran yang harus kita tempuh ya, sehingga dengan kesabaran yang tinggi ya, dengan ketekunan, dengan kerajinan ya, pasti nanti akan sampai ke tujuan. Jadi yang saya alami itu seperti itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga seperti itu ya, sehingga apa yang bisa
saya sampaikan ini membantu teman-teman ya, minimal menambah referensi teman-teman agar penderitaan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis akan cepat membaik. Baik teman-teman ya, jadi ada 3 hal sensasi yang akan kita bahas, yaitu tentang pertama berat badan turun, kemudian yang kedua susah tidur, kemudian yang ketiga pucat ya. Nah, oke ya, untuk menyingkat durasi ya, jadi kepada hal yang pertama, yaitu ketika kita masih merasakan ya berat badan kita turun ya, bahkan kadang ada yang turun dan turun terus ya, itu seperti itu ya. Tetapi kadang ada yang sudah turun, nah kemudian berhenti di level itu, nah ini yang harus diperjuangkan untuk naik ya, terutama itu ya. Nah untuk yang masih grafiknya turun dan turun, nah ini mudah-mudahan berhenti pada titik itu. Nah itu jadi begini teman-teman ya, pengalaman saya waktu mengalami penderitaan ini ya, saya turun ya di titik terendah ya, posisinya paling kurus lah itu berkurang 10 kilo ya, berkurang 10 kilo dari beban bobot saya ya, ini berat badan saya ketika belum terkena asam lambung ya. Jadi waktu itu sebelum saya terkena asam lambung itu bobot saya 75 ya, 75. Nah kemudian turun sampai dengan 65, jadi sekitar 10 kilo itu hilangnya. Nah kemudian setelah saya berupaya memperbaikinya, nah akhirnya berangsur-angsur naik, nah akhirnya sampai di posisi 70, jadi naik 5 kilo ya. Nah naik 5 kilo itu menurut saya sudah agak nyaman ya, sudah agak nyaman. Terus orang-orang di sekitar kita juga sudah tidak bilang pucat lagi, tidak kurus lagi. Nah akhirnya sudah membesarkan perasaan saya. Nah akhirnya saya bertahan di posisi 70 kg itu ya, karena menurut saya lebih ideal ya. Jadi kelihatannya lebih ini lincah ya, kalau tidak terlalu gemuk itu seperti itu. Nah sampai dengan sekarang ini, sekarang di 71 ya. Jadi dari posisi terendah, yaitu dulu kurang berat badan turun sampai dengan 10 kilo, sudah naik 6 kilo teman-teman ya. Tapi menurut saya ini yang lebih ideal lah. Jadi saya dulu pernah gemuk ya, tetapi terlalu gemuk juga nggak enak ya, pakai baju juga susah ya, mudah berkeringat, kemudian gerak kelihatannya badan ini berat ya, jadi menjadi kurang lincah. Nah itu. Nah, maka dari itu saya syukuri dengan posisi yang sekarang ini ya, yaitu sudah naik 6 kilo dari posisi titik terendah, yaitu ketika berat badan saya turun 10 kilo. Itu teman-teman ya. Nah, setelah saya amati ya, jadi setelah saya amati itu ada sebabnya teman-teman ya. Mengapa berat badan menjadi turun drastis ya, contohnya turun sampai dengan 10 kilo. Nah mungkin teman-teman turunnya berbeda ya, ada yang turun 5 kilo, ada yang turunnya 10 kilo, tetapi ada juga yang turun sampai 30 kilo ya, itu pun juga ada ya. Jadi jangan terlalu disamakan ya, tetapi ya hanya sebatas referensi saja ya. Intinya ya kebanyakan secara umum itu berat badan turun, itu seperti itu. Tentang turunnya berapa kilo, nah itu jangan dijadikan acuan ya, jangan dijadikan acuan, karena kita itu berbeda-beda ya itu. Nah begini teman-teman ya, sebabnya itu memang kenapa itu bisa turun banyak ya. Nah itu waktu itu terus terang saja ya, makan dan minumnya itu kurang ya. Mengapa makan dan minumnya kurang? Karena pada waktu itu juga saya masih mantang ya, mantang ekstrim ya. Jadi betul-betul yang pantangan saya hindari total ya itu waktu itu. Nah itu setelah saya mantang ekstrim selama 6 bulan, nah itu termasuk perubahannya, berat badan juga jadi turun. Jadi ya itu rasional saja menurut saya, karena secara nutrisi memang berkurang sih ya, berkurang. Nah kemudian yang namanya orang banyak pantangan, otomatis makannya itu akan berkurang ya, menjadi kurang bernafsu lah, kurang enak ya. Contohnya ketika kita makan hanya rebusan-rebusan terus kan rasanya bosan ya. Nah akhirnya kita makannya jadi sedikit. Nah karena makannya sedikit ya,
otomatis minumnya juga akan sedikit. Nah, ketika sudah makan dan minum sedikit, ya ini akhirnya pengaruh terhadap badan kita menjadi kurus. Nah, ini sebab yang pertama ya, tetapi tidak hanya ini ya, termasuk yang paling menurunkan sekali itu malah justru di saat saya kecemasannya tinggi ya, kemudian saya serba takut ya, sampai dengan takut makan ya. Jangankan makan makanan pantangan ya, makan biasa saja itu kadang takut karena setelah makan kadang timbul sensasi perut yang tidak nyaman. Contohnya menjadi kembung, menjadi begah, menjadi sembelit ya. Kadang perih. Nah, itu yang akhirnya menjadi males rasanya kalau mau makan. Nah, itu sebenarnya wajar teman-teman ya ketika mengalami seperti itu ya. Nah, justru yang tidak wajar ketika hal itu dipertahankan ya. Kita harus selalu berubah ya. Makanya kita harus selalu progres itu kalau bisa itu usahakan seperti itu ya. Sehingga nanti menjadi semakin membaik seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kecemasan kita masih tinggi, ketakutan kita masih tinggi, itu ternyata dari kecemasan dan ketakutan ini juga memakan energi ya teman-teman. Jadi ibaratnya kita habis makan saja, kalau kita langsung merasa cemasnya tinggi, ketakutannya tinggi, itu rasanya lapar kembali ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa ketakutan, kecemasan ya, pikiran ini juga membutuhkan energi yang tinggi. Nah, ketika seperti itu ya sudah, kita akhirnya menjadi semakin kurus ya. Itu seperti itu. Nah, belum lagi yang pikiran ini selalu negatif. Jadi banyak beban pikiran lah ya, banyak pikiran, intinya seperti itu, stres ya, banyak pikiran. Nah, itu yang pikiran itu selalu menganalisa tentang kondisi kesehatan kita ya, dengan diawali rasa cemas, rasa takut ini kadang menjadi semakin takut ketika ada sensasi ya, contohnya di dada agak nyeri, wah ini sudah kepikiran, wah ini jangan-jangan jantungnya nggak beres ini. Sudah seperti itu ya. Di saat mungkin pusing-pusing itu juga berpikirnya, wah jangan-jangan nanti bagaimana dan seterusnya. Pokoknya selalu ada seperti itu. Nah, ketika seperti itu juga akan menurunkan berat badan. Karena setiap kecemasan, ketakutan, beban pikiran itu juga menguras energi teman-teman. Jadi ibaratnya nutrisi yang kita makan ini tidak jadi tubuh ya, tetapi hilang ya, ditelan oleh kecemasan, ketakutan, pikiran negatif itu seperti itu. Nah, maka dari itu yang terpenting adalah sebabnya, solusinya ya. Kalau tadi adalah sebabnya ya, yang terpenting adalah solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Ya sudah, gampang saja. Ketika kita memang makan minumnya masih kurang ya, contohnya karena kita masih banyak pantangan, nah itu harus dirubah ya. Boleh mantang tapi jangan ekstrim. Ya, jadi katakan saja tidak mantang, cuma hanya waspada terhadap makanan pantangan ya, karena efeknya negatif. Nah, maka kita kurangi porsinya untuk jenis-jenis makanan pantangan. Seperti itu saja nggak apa-apa ya itu teman-teman. Nah, kemudian jadi tingkatkan makan dan minumnya ya sebagai jawaban untuk mengatasi ketika makan dan minum itu masih kurang. Jadi harus ditingkatkan. Bila perlu porsinya juga ditingkatkan teman-teman ya. Karena waktu dalam kondisi terpuruk ya, berat badan masih sangat turun drastis. Nah, itu kan makannya juga serba sedikit. Jadi memang dengan durasi waktu yang sering makan tapi porsinya kecil. Nah, itu kan kalau diakumulasikan itu dalam sehari itu nggak ada satu porsi atau satu piring untuk ukuran normal. Nah, sehingga menurut saya juga itu masih sangat kurang. Nah, maka dari itu ya tingkatkan saja ya. Bila perlu kembali kepada porsi standar kalau bisa ya, kalau belum ya pokoknya ada peningkatan lah menjadi lebih banyak seperti itu. Dan tentang waktu makan ya disesuaikan. Kalau memang sudah bisa katakanlah makan 3 kali ya lakukan. Tetapi kalau belum ya mungkin 4 kali atau 5 kali juga nggak masalah. Tetapi tetap porsi itu ditingkatkan sedikit tuh. Nah, itu. Nah, selain itu supaya untuk memacu pencernaan menjadi lebih baik ya, peredaran darah juga menjadi lebih baik, peredaran oksigen lebih baik. Nah, kita juga lakukan
olahraga ringan teman-teman. Contohnya rajin jalan kaki ya. Usahakan dalam ya tiap hari lah minimal setengah jam itu kita lakukan jalan kaki. Itu pasti nanti akan ada perubahan juga ya. Jadi untuk makan juga menjadi tambah enak, minumnya juga tambah banyak ya. Nah, akhirnya menjadi ada peningkatan-peningkatan itu seperti itu. Nah, selain itu juga kita lakukan relaksasi ya untuk menghilangkan rasa-rasa yang kadang kita masih selalu cemas, selalu takut, pikiran negatif supaya teralihkan. Ini usahakan dengan kita sering melakukan relaksasi. Nah, relaksasi itu ya hal-hal yang santai yang sekiranya bisa membuat kita menjadi semakin damai, semakin nyaman ya, semakin tentram, itu seperti itu. Bisa dengan misalkan jalan-jalan boleh, kemudian pokoknya keluar rumah ya, usahakan itu jauh lebih efektif ya. Mungkin jalan-jalan ke kebun, mungkin ke sungai ya, atau mungkin ke pantai, atau mungkin sekedar melakukan kegiatan yang kita senangi. Nah, itu lakukan saja seperti itu, sehingga perhatian menjadi teralihkan, tidak fokus kepada apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Nah, itu dengan seperti itu nanti kondisi ya berat badan yang tadinya turun itu sedikit demi sedikit akan menjadi naik, teman-teman. Baik ya, itu yang pertama tentang ketika sensasi berat badan turun ya, masih dialami. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita merasakan susah tidur ya, ini banyak yang mengalami ya. Rata-rata orang yang terkena gangguan ini, gangguan asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis, pasti pernah mengalami susah tidur ya. Nah ini juga harus kita cermati juga, teman-teman. Saya juga cukup lama ya mengalami seperti itu. Contohnya susah tidur ya itu. Nah itu setelah saya cermati, jadi susah tidur itu memang juga ada sebabnya juga, teman-teman ya. Nah, sebab yang pertama bisa jadi dari efek makanannya. Efek makanan atau minuman ya, itu juga kadang ada setelah kita misalkan, yang paling mudah terlihat dari minuman ya. Contohnya saya misalkan habis minum kopi ya. Nah, habis minum kopi ya otomatis nanti apalagi minumnya sudah sore ya, itu pasti tidurnya susah. Walaupun untuk penderita asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis, ketika dalam kondisi yang istilahnya masih parah itu sebaiknya ya jangan minum kopi. Seperti saya juga 1 tahun itu tidak ngopi, teman-teman ya, tetapi setelah merasa sudah membaik ya ngopi lagi, itu seperti itu ya. Tetapi dengan waspada, artinya kita batasi ya, kita batasi porsinya ya. Jadi sehari paling hanya 1 gelas, itu hanya seperti itu saja. Tetapi dulu ketika saya belum terkena asam lambung itu 1 hari bisa nyampe 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas, jadi penuh dengan minuman-minuman itu, kopi itu. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Karena apa? Karena itu juga mengandung efek juga ya, mengandung efek, contohnya kita menjadi susah tidur ya. Nah, itu termasuk teh juga bisa juga, teman-teman ya, ketika kita minum teh tetapi waktunya sudah mungkin menjelang tidur ya, atau sudah sore lah, sudah jam 4 ke atas. Nah, itu biasanya malamnya untuk tidur juga menjadi sulit. Maka itu harus disadari lah kira-kira apa. Nah, itu jangan dipertahankan. Kalau memang itu efeknya menjadi negatif ya kita harus berubah. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi itu ya. Kemudian bisa juga dari beban pikiran ya. Ketika pikiran kita masih tidak nyaman ya, masih banyak beban yang belum terselesaikan, itu pasti tidurnya juga susah. Karena apa? Karena di saat kita mau tidur pun kadang kita masih terbayang ya, masih memikirkan hal itu. Nah, oleh karena itu usahakan ya harus diselesaikan ya. Apa yang dipikirkan itu pecahkan saja, harus dirilis lah istilahnya. Nah, dengan seperti itu nanti menjadi mau tidur ini sudah plong ya, sudah plong, pikiran sudah tidak dibebani sehingga kita mudah untuk tidur. Itu intinya seperti itu. Nah,
termasuk rasa-rasa ya, dari rasa cemas, rasa takut ya, ini kan karena beban pikiran yang berat, nah kemudian menimbulkan rasa cemas, rasa takut, nah itu yang sangat mengganggu teman-teman ya. Maka dari itu juga harus dirilis, harus diselesaikan, harus ada jalan keluarnya. Nah setelah itu nanti ya tidur akan menjadi lebih nyenyak gitu. Jadi mungkin penyebabnya bisa jadi berbeda antara orang satu dengan orang yang lain, tetapi kalau kita sadari itu pasti akan ketemu insya Allah ya. Tuh. Nah, yang lebih penting lagi itu adalah solusinya teman-teman ya. Nah, solusinya bagaimana ya? Ya, untuk memperbaiki kalau misalkan susah tidur itu disebabkan dari efek makanan atau minuman, maka kita harus jaga pola makan kita ya. Pola makan kita harus lebih baik ya. Nah, mungkin dari waktu makannya juga lebih teratur, pilihan menunya juga lebih sehat ya. Makanan-makanan yang tadinya pantangan juga harus dikendalikan. Nah, intinya seperti itu ya, tentang mengatur pola makan. Nah, kemudian kita kurangi beban pikiran ya. Kurangi beban pikiran ya, contohnya bisa dengan dirilis atau ada jalan keluarnya, ada pemecahannya setiap apa yang kita pikirkan ya. Tetapi kalau itu juga susah ya, kita harus bisa bersifat masa bodoh, cuek ya, itu seperti itu ya. Bahkan ketika juga masih susah, kita pasrah saja ya, pasrah kepada yang maha kuasa lah, itu insya Allah juga akan membantu pikiran jauh menjadi lebih rileks, itu seperti itu. Nah, maka dari itu sebelum tidur supaya pikiran menjadi rileks ya, supaya nanti tidurnya mudah, itu juga lakukan relaksasi ya. Nah, relaksasi itu ya khususnya ketika kita mau tidur ya, contohnya mungkin kita sudah di tempat tidur ya, bolehlah sambil mendengarkan musik-musik yang kita senangi. Nah, nanti tahu-tahu kadang kita sudah tertidur ya, seperti itu. Atau mungkin kita mendengarkan ceramah-ceramah rohani ya, yang menyejukkan, itu juga bisa ya. Atau mungkin kita relaksasi dengan kita membaca ayat-ayat suci, itu juga bisa dengan doa-doa. Nah, itu nanti akhirnya kita akan menjadi mudah tertidur. Selain itu juga kondisi ruangan tempat tidur ya, itu juga harus dikondisikan menjadi suasananya itu mendukung untuk tidur ya. Contoh, lampu itu jangan terlalu terang ya, tapi cukup yang redup lah, istilahnya lampu tidur. Nah, itu juga harus seperti itu. Kemudian di sekitarnya jangan misalkan HP terlalu dekat ya, kalau bisa HP dimatikan saja, atau mungkin ditaruh agak jauh dari tempat tidur sehingga tidak mengganggu juga. Karena kadang kita mau berangkat tidur justru kita masih pegang HP ya, nah akhirnya kita menjadi nggak tidur ya. Atau kita sudah mau berangkat tidur, HP-nya berdering, nah akhirnya kita komunikasi, nah akhirnya ya menjadi tidurnya susah gitu. Termasuk juga kegiatan yang kita lakukan ya, usahakan itu waktu di siang hari ya, itu kita usahakan juga ada sedikit olahraga teman-teman ya, sedikit olahraga, contohnya mungkin jalan kaki ya, ada gerak. Nah, itu akhirnya nanti menjadi lebih membaik gitu, seperti itu. Karena di saat malam rasanya udah capek fisik ini, sehingga pengennya istirahat ya, akhirnya tidurnya menjadi lebih mudah. Nah, itu lakukan saja ya bagi teman-teman yang masih susah tidur, insya Allah nanti akan menjadi lebih mudah untuk tertidur. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ketika kita masih ada sensasi atau komentar dari orang lain bahwa kita itu pucat ya, ini kadang juga menjadi beban mental bagi kita ya, ketika dibilang kita pucat ya. Nah, itu pucat itu disebabkan justru karena dari berat badan kita sudah turun ya, kemudian dari susah tidur, nah akhirnya fisik kita menjadi kurus. Nah, yang namanya orang kurus pasti wajahnya akan pucat ya, akan pucat, kelihatan lesu, layu ya, pokoknya tidak bergairah lah, seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya mudah lah, tetap jaga 3P-nya teman-teman. Jadi pola makannya jaga yang baik, kemudian
pola hidupnya juga dijaga yang baik ya, pola pikirnya juga dijaga yang baik. Nah, tip-tipnya cara menjaga 3P itu sudah ada di video-video saya yang lalu. Silahkan bisa ditonton kembali ya untuk melengkapi apa ya referensi ini supaya kita menjadi semakin membaik. Baik ya teman-teman, kiranya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman bagi yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini akan cepat membaik. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.